Shalom teman-teman. Aku, Kakak Ariel, punya berita seru nih buat kalian. Pada mau tahu nggak? Jadi, mulai bulan April untuk kalian yang kelas 4 sampai kelas 6, kita bakal ada Feast at Home for Stars Club. Yeay! Iya benar. Jadi Feast at Home ini khusus untuk teman-teman yang kelas 4 sampai 6. Kita akan ketemu di hari Minggu jam 10 pagi dan kita bakal pujian bareng, firman bareng dan bakal ada activity yang menyenangkan. Seru banget kan guys? So, jangan lupa ya pada ikutan. See you online and God bless you. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Dan di bulan ini ada sebuah tema baru yang luar biasa, Need Assistance. Apakah saudara dan saya butuh seorang penolong? Ini bukan bulan Februari, seorang penolong yang dimaksud bukanlah jodoh. Kita sudah melakukan itu, kita sudah bahas firman itu di bulan Februari. Tapi di bulan ini kita akan mengupas siapa itu Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus dan bagaimana kita bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam 1 jam ke depan berikan waktumu eksklusif yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, saudara bangkit berdiri, saudara meloncat, saudara memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, itu adalah waktu saudara untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Dan nanti dipraktekkan. Ikuti acara ini, saya percaya bahwa saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat sore dan shalom teman-teman. Mari kita bersama-sama
menaikkan ungkapan syukur kita bersama-sama dengan teman kita yang doanya sudah terjawab minggu lalu. Juga kita akan menaikkan wujud doa buat teman-teman kita yang memerlukan support doa. Bersama-sama mari kita awali dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap proyek yang sudah Tuhan percayakan di awal tahun, untuk penyertaan Tuhan sepanjang masa sibuk lembur kemarin, dan untuk promosi yang sudah Tuhan sediakan di awal tahun. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau bukan hanya Tuhan di dalam gereja atau komunitas rohani, Kau Tuhan semesta alam, Kau juga Tuhan atas pekerjaan dan bisnis kami. Kau yang tahu bagaimana menjadi provider yang baik bagi anak-anak-Mu. Kami juga mau mengucap syukur untuk proses pemulihan yang cepat setelah kemoterapi dari seorang ibu. Terima kasih Tuhan, bahkan ketika Kau izinkan suatu proses terjadi, Kau dampingi anak-anak-Mu melalui setiap proses ini, dan dari proses ini mereka bisa semakin bergantung, semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk kesembuhan seorang baby dari penyakit sinus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi anak-anak-Mu. Kami percaya mujizat itu tetap ada, tapi Kau juga izinkan proses terjadi untuk maksud yang lebih baik lagi. Kami juga mau menaikkan wujud-wujud doa dari saudara-saudara kami yang memerlukan support bantuan kami dan kemurahan kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk kelancaran operasi sampai dengan pemulihan pasca operasi untuk seorang ibu. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah berikan ibu ini hikmat dan kekuatan untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih, sehingga anaknya mau mendoakan dia. Kami percaya bersepakat di dalam nama Yesus, proses operasi akan berjalan dengan lancar. Kau akan sertai tim dokter yang menangani ini, dan Kau akan berikan kekuatan dan rahmat untuk melalui proses ini sampai selesai sembuh total di dalam nama Yesus. Mohon kebahagiaan kekal untuk seorang bapak yang telah dipanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya walaupun kami kadang gak mengerti, kami percaya Kau selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa ini sudah bahagia bersama dengan Engkau Tuhan di surga, dan Kau berikan kekuatan, hikmat dan rahmat bagi setiap mereka yang ditinggalkan untuk bisa melihat maksud-Mu yang indah di balik setiap kesedihan yang mungkin saat ini mereka alami. Hadirlah Tuhan sebagai seorang sahabat dan penghibur bagi keluarga ini, dan mohon kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan untuk seorang ibu. Tuhan, Kau yang sertai ibu ini, berikan dia kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dan terutama rahmat untuk semakin mengenal Engkau di hari tuanya. Dan mohon bimbingan Tuhan untuk hubungan yang sedang dijalankan. Berikan hikmat, Roh Kudus Kau hadir, biar setiap pribadi yang sedang menjalani hubungan ini boleh menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka, sehingga hubungan mereka bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik bagi mereka berdua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, bagi teman-teman yang juga ingin mengungkapkan ungkapan syukur karena ada doa yang dijawab, karena merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, dan bagi teman-teman yang merasa butuh bantuan untuk didoakan, bisa klik link di bawah ini. Nanti tim doa kami akan mendoakan wujud doa ini selama seminggu ke depan, dan kita akan bacakan kesaksian iman untuk wujud-wujud doa yang sudah dijawab, dan kita akan doakan bersama setiap wujud doa yang disubmit. Terima kasih. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Shalom, love to Jesus. How are you today, fam? Welcome to Feast at Home. You are loved. Ayo kita mau sapa, kita berikan senyuman yang terbaik buat teman-teman, saudara, keluarga kita yang mungkin saat ini mengikuti Feast at Home bersama dengan kita. We tell them, Tuhan mengasihimu dan mengasihiku. Mari kita sekarang mau bangkit berdiri, kita mau seru-serukan puji-pujian bagi nama Tuhan, Dia yang sungguh besar dan mulia dan baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, Nebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat
kita, Yesus Kristus. Dan saat ini fam, mari kita dengan hati yang penuh syukur dan dengan iman kita mau datang kepada Tuhan kita. Lebih dalam lagi kita mau menyembah Dia. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Roh Kudus-Mu, tuntunan-Mu setiap harinya ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dengan iman, kami boleh berjalan dalam kasih-Mu. Tuhan, hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah yang kami perlu dalam kehidupan kami. Dan semakin hari kami mau semakin berserah kepadamu Tuhan, membiarkan Engkau semakin berkuasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku
Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Come on, let's sing it loud. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Angkat tanganmu dan katakan kepadanya. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let's sing together now. Your presence, Lord. How I need your presence, God. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih? Saya berdoa melalui pujian penyembahan tadi hadirat Tuhan dinyatakan secara nyata dimanapun Anda berada. Dan saya berdoa kebenaran firman-Nya yang sebentar lagi akan diberitakan berbicara secara spesifik, personal dan pribadi ke dalam hati Anda, memberikan hikmat, rahmat dan kekuatan untuk melalui setiap pergumulan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Kita memasuki minggu yang terakhir dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Need Assistance, di mana selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus, tentang siapa Dia, apa pekerjaannya dalam hidup kita, apa hadiah yang sudah Dia siapkan bagi kita. Dan minggu ini, di minggu yang terakhir, di talk yang terakhir, kita akan bicara tentang bagaimana menjalani hidup di dalam ultimate guidance
yang sudah Roh Kudus siapkan, berjalan dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, hidup yang dipenuhi dengan kemenangan. Anda siap untuk diberkati hari ini? Mari kita awali pemberitaan firman ini dengan mendoakan doa favorit kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini mencatat peristiwa di mana pertama kalinya manusia mengalami apa yang oleh Alkitab sebut sebagai kepenuhan Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita bicara tentang mendengar kata kepenuhan Roh Kudus, sebagian dari teman-teman saya biasa langsung berhenti di ayat 4 dan menyimpulkan penuh dengan Roh Kudus itu ketika orang tuh bisa berdoa di dalam bahasa roh. Nah, saya bukan mengecilkan arti bahasa roh ya. Saya pun diberi karunia karisma berbahasa roh dan berdoa dalam bahasa roh setiap hari. Dan ada memang bagian di kitab Kisah Para Rasul di pasal yang lain diceritakan ketika Roh Kudus turun atas orang-orang yang didoakan oleh Paulus. Salah satu tandanya adalah mereka berdoa dalam bahasa roh. Tapi dalam peristiwa Pentakosta pertama, kalau kita mau baca sampai habis keseluruhan pasal ini, ternyata ketika para rasul mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, mereka itu bukan berkata-kata berdoa dalam bahasa roh yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang punya karisma menafsirkan bahasa roh. Justru mereka berkata-kata dengan suatu bahasa di mana 3.000 orang yang datang dari daerah yang berbeda dengan bahasa yang berbeda bisa memahami apa yang mereka katakan. Jadi apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Ketika seseorang mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, influence mereka diperluas. Kalau 12 rasul orang Yahudi ini jadi punya influence pada 3.000 orang yang bahasanya beda-beda. Ketika seseorang kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa melakukan sesuatu yang di luar kapasitas mereka, di luar logika, di luar kemampuan mereka. Karena Petrus kalau kita baca sepanjang Injil nggak pernah dapat yang namanya pelatihan public speaking dari Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba bisa ngomong di depan 3.000 orang. Begitu juga para rasul. Dan Petrus ini dulu di depan perempuan aja takut untuk mengaku Yesus sebagai guru. Tapi sekarang dia berani memberitakan iman kepercayaannya di depan 3.000 orang. Tapi inilah yang terutama. Ketika seorang kepenuhan Roh Kudus lewat action Petrus, 3.000 orang hari itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang perlu digarisbawahi, kepenuhan dengan Roh Kudus ini bukan hanya bisa dialami dalam lingkungan gereja, dalam pelayanan di komunitas rohani. Anda bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti Petrus dan para rasul di pekerjaan Anda, di keluarga Anda, di relasi Anda. Anda bisa mendapatkan influence yang diperluas, mendapatkan karunia karisma yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dan memberikan dampak yang luar biasa di mana orang-orang terinspirasi atas kehidupan Anda.
untuk mengenal Tuhan yang kita sembah sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan. Akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada pertobatan, dan akan ada keselamatan dimanapun orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ditempatkan oleh Tuhan. Anda siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saya nggak tahu gimana dengan saudara, tapi seperti yang saya ceritakan tadi, ketika pertama kali saya baca kitab suci ini dan melihat istilah kepenuhan dengan Roh Kudus, saya ini sedikit sulit membayangkan seperti apa sih kepenuhan Roh Kudus itu, seperti apa rasanya dan gimana dampaknya. Sedikit kurang ada bayangan, tapi ternyata ketika Alkitab ini dibaca dengan jeli, langsung ada clue-nya Tuhan berikan. Kira-kira kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa sih? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Jadi setelah tadi para rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Ada orang nggak ngerti, ini orang kenapa sih? Lalu di ayat yang ke-13 ada orang bilang, nyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kebetulan sebelum kenal Tuhan, saya ini seorang alkoholik. Sebelum dirubahkan oleh kasih karunia Tuhan, saya ini pecandu alkohol. Jadi mungkin kayaknya Tuhan tuh kasih sedikit clue yang bisa saya ngerti gitu. Oh, ternyata kalau orang kepenuhan Roh Kudus sedikit mirip, bukan sama ya, sedikit mirip seperti orang mabuk. Karena orang yang gak ngerti ngira para rasul ini sedang mabuk. Nah, menariknya lagi, kata spirit kalau di dalam bahasa Inggris ya bisa juga diartikan minuman dengan kadar alkohol di atas 30%, itu juga disebut spirit. Jack Daniel, Johnny Walker dan lain sebagainya. Jadi kalau kita filled with Holy Spirit, ternyata efeknya ada sedikit kemiripan dengan kalau terlalu banyak minum spirits ya, atau minuman keras. Nah, apa sih kemiripannya, tapi apa juga perbedaannya? Kita akan lihat. Yang pertama, zaman dulu saya belum kenal Tuhan, mabuk-mabukan. Kalau sudah terlalu banyak minum dan akhirnya mabuk, kelakuan saya itu jadi beda dengan kelakuan saya ketika saya sedang sadar. We act in unusual way. Pokoknya orang kalau udah kebanyakan minum minuman keras, aneh-aneh kelakuannya. Ada yang nangis sendiri, ada yang ketawa sendiri, ada yang jadi cerewet, ada yang jadi pendiam, ada yang jadi pemarah. Pokoknya kayak nggak tahu malu, kayak kehilangan pengendalian diri. Beda dengan ketika dia sadar. Nah, ternyata orang kalau sedang dalam state kepenuhan Roh Kudus sama. Mereka jadi beda dengan versi diri mereka ketika mereka di mata dunia terlihat normal. Ketika mereka belum kenal Tuhan. Ketika mereka masih menjalani hidup lama mereka. Ketika orang ini mengalami Roh Kudus lalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Cara berkata-katanya, pola pikirnya, caranya memandang dirinya sendiri, bahkan cara dia mengolah emosi jadi berbeda. Itulah yang saya alami. Karena saya pernah ada masa di mana awal pertobatan Tuhan detoksifikasi rohani. Kan saya harus menjauhkan diri dulu dari teman-teman lama saya karena saya akan sulit berjalan dalam kekudusan kalau terus-terusan main bareng mereka, tag along bareng mereka. Jadi saya jaga jarak dulu, tetap mendoakan. Lalu sekian tahun kemudian saya ketemu lagi dengan salah satu teman saya, partner in crime saya dulu. Bisa dibilang yang mengajarkan 80% kenakalan saya itu orang ini yang ajarin. Tapi dia pun dijamah Tuhan, dipanggil untuk bertobat. Saya sedang melayani di suatu retreat. Dan ketika saya bawain firman, saya kaget ada teman saya ini di depan. Lalu dia setelah di sesi makan siang, saya ajak dia ngobrol. Awalnya dia kayak ngerasa canggung. Dan akhirnya dia jujur bilang, lu tuh beda banget, bener-bener kayak orang yang gak gue kenal katanya. Karena saat itu saya lagi bener-bener dipenuhi oleh Roh Kudus, mempersiapkan diri berpuasa, berdoa untuk pelayanan itu. Jadi ketika orang kepenuhan oleh Roh Kudus, cara dia berkata-kata, cara dia memandang dirinya sendiri, cara dia memandang dan meresponi permasalahan akan semakin serupa dengan Yesus. Roh Kudus membuat seseorang itu jadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kalau orang udah mabuk terlalu banyak minum spirits,
akan ada yang namanya after effect. Biasanya antara muntah-muntah, pingsan, atau bangun dengan, kalau dulu istilahnya ada konde di kepala, kayaknya kepala tuh berat banget. Dan biasanya handphone saya akan dipenuhi oleh WhatsApp teman-teman yang mencaci maki saya karena saya bikin mereka repot lewat kelakuan saya yang ngawur. Ada after effect-nya. Nah, ketika kita kepenuhan Roh Kudus pun akan ada after effect-nya. Ketika kita melakukan sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus dan diperlengkapi oleh Dia, ada after effect-nya. Dan inilah yang paling penting sebenarnya. Dari keseluruhan tema tentang Roh Kudus, inilah yang sebenarnya kita kejar sebagai pengikut Kristus. Galatia 5, 22-23 bicara tentang buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah after effect dari tindakan-tindakan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh ini dalam hidupnya sendiri, tapi terutama dalam hidup orang-orang di sekitar dia. Jadi ada after effect-nya seperti Petrus telah dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang ini merasakan damai sejahtera dan sukacita, dan akhirnya hati mereka dipulihkan sampai mereka terharu dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu tadi kira-kira dampak itu seperti itu kalau orang kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, gimana biar kita bisa sampai ke state dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, ternyata jawabannya ada juga di ayat yang tadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 mencatat, sebelum para rasul kepenuhan Roh Kudus, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita akan merenungkan dua kata aja dari sini. Tiupan angin. Seperti yang David sudah jelaskan 2 minggu yang lalu, kata Roh Kudus dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai ruah, yang artinya udara atau nafas. Jadi di beberapa ayat Roh Kudus disebut sebagai ruah Elohim atau nafas Tuhan, hembusan nafas Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang hembusan, tiupan, ketika angin bertiup, kalau ada objek yang secara hukum fisika nih, beratnya itu lebih ringan dari power yang dibawa oleh si angin itu, objek ini akan bergerak ke arah angin itu bertiup. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus tuh meniup, menggerakkan. Jadi kalau kita mau masuk dalam satu state yang disebut kepenuhan Roh Kudus, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Karena Tuhan kita ini pribadi yang senang mengajak anak-anaknya itu kerjasama. Kalau kita lihat Alkitab keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, momen di mana Tuhan itu solo kerja sendiri itu cuman ketika Dia menciptakan alam semesta dan kita manusia. Tapi sisanya sampai ke belakang dari Nuh, pembebasan bangsa Israel dan lain sebagainya, Tuhan tuh selalu ngajak manusia yang gak sempurna ini untuk kerjasama. Bahkan ketika Dia mendirikan gereja, Dia merekrut 12 rasul, dan Dia padahal udah tahu karena Dia Tuhan dari 12 ini satu bakal DO, yaitu si Yudas. Tuhan ini memang menikmati relasi yang muncul ketika kita bekerja sama dengan Dia. Begitu juga ketika Dia membawa kita ke dalam state dipenuhi oleh Roh Kudus, Dia melakukan bagiannya, meniup, mengarahkan kita. Allah Roh Kudus mengarahkan kita melalui suara tuntunan di dalam hati kita, mengarahkan setiap keputusan yang kita ambil sehari-hari supaya hidup kita berjalan semakin mendekati rencana yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anaknya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kata hati, tentang tuntunan dalam hati kita, lalu apa bedanya dengan hati nurani? Bukankah setiap manusia juga punya hati nurani? Apakah berarti orang yang belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, orang ateis, orang yang gak percaya sama Yesus, toh di hati tetap punya hati nurani, tetap ada suara di hatinya? Apakah Roh Kudus juga ada di hati mereka? Nah, bersyukur ada di gereja Katolik yang membahas segala sesuatu secara komprehensif. Jadi hati nurani, suara hati nurani dan suara Roh Kudus, tiupan Roh Kudus itu sesuatu yang ternyata berbeda, mirip, serupa tapi tak sama. Dijelaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik pasal 1776 sampai 1802. Tidak mungkin saya bacakan satu persatu ya, akan panjang sekali. Tapi ini semua disusun berdasarkan perenungan Bapak Gereja dari Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16 ketika Rasul Paulus cerita tentang gimana Tuhan menempatkan hukumnya dalam hati manusia.
Jadi manusia kita ini semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, sisa-sisa gambar dan rupa Allah itu tuh masih ada di jiwa setiap manusia. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, walaupun ada kecenderungan berdosa. Jadi di Katekismus Gereja Katolik diajarkan hati nurani adalah hukum yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita. Kita bisa lihat 10 perintah Allah, sifatnya universal. Bahkan di mata orang ateis pun mereka tahu 10 perintah Allah ini tuh kebenaran. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesama. Tidak ada satupun manusia normal yang kalau pertama kali melanggar 10 perintah Allah hatinya itu biasa-biasa aja. Pasti ada sesuatu yang mengganjal. Pertama kali ngebunuh orang. Ambil contoh paling ekstrim. Para teroris ketika pertama kali mereka ngebunuh orang, pasti ada sesuatu yang salah di dalam hatinya. Karena hati nurani kita ini masih ada sisa-sisa didesain untuk menjadi kudus. Sebenarnya kita manusia dipanggil untuk menjadi serupa dengan pencipta kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu hati nurani. Tapi Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan hati nurani ini bisa dididik, bisa dibentuk. Konsep benar dan salah dalam hati manusia ini bisa dibentuk lewat pengalaman dan pengetahuan. Nah, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya ambil lagi contoh ekstrim buruknya. Para teroris ISIS itu. Kenapa mereka bisa dengan gampang sampai di live di YouTube bahkan bunuhin orang? Karena hati nurani mereka dididik dengan pengetahuan doktrin yang salah berulang-ulang. Dan mereka melakukan pembunuhan itu berulang-ulang, akhirnya hati nuraninya tumbuh ke arah yang salah. Kita ambil lagi contoh ekstrim yang baik. Ada orang-orang kita harus akui, belum kenal Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hidupnya menginspirasi, bahkan memberkati orang lain. Kenapa? Karena hati nuraninya, walaupun mungkin orang ini nggak sadar, dididik dengan pengetahuan yang sebenarnya tuh sejalan dengan kebenaran firman. Mengalami pengalaman yang baik, tumbuh dibesarkan di lingkungan yang baik. Sehingga kita percaya kalau orang walaupun belum menerima Tuhan, tapi dia hidup mengikuti dorongan hati nuraninya yang dididik dengan pengetahuan dan pengalaman yang baik, sampai batas tertentu orang ini bisa tumbuh jadi pribadi yang memberkati, menginspirasi. Karena seperti yang saya bilang, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kenapa saya gunakan sampai batas tertentu? Karena hati nurani ini akan mentok di satu titik. Karena kita dibesarkan tumbuh hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Setiap hari akan ada yang namanya pengetahuan dan pengalaman yang mungkin bertentangan dengan kebenaran firman. Kita nggak akan bisa menemukan damai, sejahtera, dan sukacita sebelum kita ketemu. Sebelum kita mengisi kekosongan dalam hati kita ini dengan relasi dengan Tuhan kita melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau hidup dipenuhi damai, sejahtera, dan sukacita dan menjalani hidup kita sesuai dengan rencana spesifik yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh tiupan Roh Kudus. Kita butuh dituntun oleh Roh Kudus. Nah, tapi Tuhan ini pribadi yang lembut. Makanya poin tadi saya bilang, Dia akan mengawali ketika Dia mau membawa kita ke dalam state dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia hanya akan awali with gentle blow. Ditiup secara halus. Jadi bukan berarti ketika seseorang Roh Kudus aktif di dalam dirinya, lalu Tuhan langsung tunjukkan, Reza, dari sekarang kamu bertobat sampai nanti kamu mati, ini rencanaku. Wah, kalau saya dikasih lihat itu semua mungkin otak saya bakal overload, Bapak Ibu Saudara. Dia akan mulai dengan halus, sesuai dengan kapasitas kita. Saya dari bayi sudah dibaptis secara Katolik di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi saya baru tobat sekitar 10 tahun yang lalu. Nah sisanya, Roh Kudusnya ada di hati saya, tapi Dia hanya mengawali dengan tiupan yang lembut. Cuma ingetin, ayo lebih sering ke gereja. Ayo lebih sering berdoa. Ayo dengerin itu emak, karena emak dari papa saya itu seminggu sekali datang ke rumah ngajarin Alkitab sebenarnya, tapi saya nggak mau dengar karena saya nakal dulu. Ayo ikut itu teman yang ngajak persekutuan doa. Ada ajakan-ajakan yang selama 20 tahun saya abaikan sebenarnya. Nah mungkin hari ini ada beberapa dari saudara yang hatinya diketuk oleh Roh Kudus dapat ajakan yang lembut. Ayo mulai berkomunitas lagi. Ayo mulai berdoa lagi.
Ayo mulai misa lagi walaupun secara online. Itu Roh Kudus sedang meniup, mengarahkan saudara untuk kembali ke rencana yang sudah Tuhan siapkan. Nah, dia meniup dengan lembut, dia akan memulai dengan kapasitas kita. Tapi kalau kita mau ditiup, diarahkan sesuai dengan tuntunan dia akan mulai lebih spesifik lagi sama kita. Nah, tapi kita harus hati-hati kalau udah bicara tentang mendengar suara dalam hati kita. Karena banyak juga orang yang ketika saya tanya, dia bilang, aku udah bisa ngobrol sama Tuhan. Jadi aku gak perlu dong baca Alkitab, kan aku udah kenal penulisnya katanya. Bahkan ada yang bilang, aku gak perlu komunitas. Aku pergi nge-sel yang lain gak bisa dengar suara Tuhan. Aku bisa dengar suara Tuhan di hatiku. Ada orang-orang seperti itu, I'm sorry. Kalau meresponi, bisa mendengar suara di dalam hati lalu diresponi seperti itu sebenarnya gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang segala sesuatu itu harus diuji. Kalau kita mulai peka terhadap tuntunan Roh Kudus, apalagi melalui suara dalam hati kita, justru kita harus semakin dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus semakin berkomunitas. Supaya kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang udah kenal Tuhan duluan sebelum kita. Supaya kita bisa menguji kalau ada sesuatu, ada hikmat, mungkin sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hati kita, kita bisa sharingkan untuk diuji melalui mentor atau teman-teman sharing partner kita. Saya mengundang untuk setiap dari saudara yang menyaksikan tayangan ini dan belum memiliki komunitas, silakan hubungi nomor-nomor PIC yang tertera di bawah ini atau di sosial media kami, dan nanti PIC dari tim konektor kami akan menghubungi Anda. Mari kita sama-sama bertumbuh semakin kenal Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, tiupan halus. Kalau kita mau peka terhadap tuntunan Roh Kudus, kita harus in deep with the words. Saya akan sharingkan pengalaman iman saya. Pertama kali saya mendengar suara Tuhan itu ketika 1,5 bulan setelah saya bertobat, ketika saya sedang misa. Bahkan waktu itu belum rooted di komunitas ini, saya sedang misa di gereja Teresia setelah menerima Ekaristi. Pertama kalinya saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya, bicara sebagai seorang pribadi, bukan kayak saya lagi ngomong dari sendiri. Dan suara itu ngajak saya ke ruang adorasi setelah misa untuk ngobrol sama dia. Saya sampai takut, saya pikir saya gila atau saya lagi diganggu oleh kuasa gelap atau apa, saya nggak ngerti karena saya waktu itu benar-benar baru awal bertobat. Tapi setelah itu saya ke ruang adorasi dan itu saya yakin itu Tuhan. Kenapa? Karena saya ini dulu sebelum tobat, jangankan duduk di ruang adorasi 5 menit, doa Bapa kami aja kadang nggak selesai. Kalau malam-malam sebelum tidur udah keburu tidur, saya sangat bosen sama yang namanya doa. Tapi waktu itu 2,5 jam saya duduk di ruang adorasi dan saya ngobrol sama Tuhan di hati saya, dan di situ saya sadar betapa saya dikasihi, betapa dia untuk ngejagain saya. Jadi suara ini bikin saya tahu saya tuh nggak sendiri. Tapi ketika saya mulai bertanya sesuatu yang spesifik, gimana karir saya ini ke depannya dapat jodoh bakal kayak gimana, saya ini nanti pelayanan apa. Ketika saya bertanya sesuatu yang spesifik, bahkan sedikit iseng, kalau benar Tuhan besok dolar naik atau turun, saya tanya seperti itu. Jawaban dia tuh selalu simple. Baca dulu Alkitabmu, kenali dulu aku. Nah, dari situ saya tahu, oh ternyata itu memang benar suara Roh Kudus. Karena dia tidak bikin saya jauh dari firman Tuhan. Kalau Anda bisa peka terhadap suara Roh Kudus dalam hati Anda, dan itu benar-benar dari Roh Kudus, Anda justru akan semakin mencintai firman Tuhan. Anda akan semakin ingin berkomunitas, berkumpul bersama anak-anak Tuhan. Suara Roh Kudus tidak akan menjauhkan kita dari komunitas rohani dan kebenaran firman Tuhan. Dan suara Roh Kudus itu bisa didengar bukan hanya oleh orang-orang pilihan. Karena gereja Katolik percaya sabta karunia Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua orang yang percaya. Dan 1 dari 7 karunia itu adalah pengenalan akan Allah. Kenal sama Tuhan kita sebagai seorang pribadi, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang bapa, bukan sebagai suatu konsep. Nah, itu yang pertama. Tadi kan ada 2 kata, tiupan, angin. Yang kedua adalah kata angin. Apakah kita bisa ngelihat angin? Nggak bisa. Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ketika kita mau nurut, mencari tiupan ke arah mana dia mau menuntun kita, keputusan hidup kita, melalui kebenaran firman, melalui berkomunitas, melalui jam doa,
Akan ada momen di mana Tuhan, Allah Roh Kudus mengizinkan Anda merasakan Dia. Kenapa saya pakai kutip? Ini bukan sekedar perasaan, sensasi fisik atau emosi belaka. Kita nggak boleh mendasarkan iman kita hanya atas apa yang kita rasakan atau apa yang kita lihat. Karena kalau kayak begitu namanya bukan iman. Makanya ada orang-orang yang sekarang udah nggak mau misa. Kenapa? Feel-nya beda sama kalau offline. Udah kalau online, selama online mending nggak usah misa dulu. Baru bakal misa kalau udah boleh offline lagi. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasa Tuhan bukan hanya sekedar feel, sensasi atau emosi. Saya mau sharingkan lagi pengalaman iman saya, tapi saya harus kasih disclaimer terlebih dahulu. Ada momen di dalam hidup saya di mana setelah saya kenal Tuhan, tapi saya nggak bisa merasakan Tuhan. Ada momen-momen itu, di mana Tuhan itu seperti nggak kelihatan. Karena masalah ini begitu berat. Saya jujur akui itu. Di mana saya nggak ngerti kenapa ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Saya nggak bisa merasakan, nggak bisa ngelihat dengan mata saya bahwa Dia itu ada. Tapi di situ saya berpegang pada janji Dia. Di Matius pasal yang terakhir, Tuhan bilang, sampai akhir zaman aku sertamu. Itu janji Dia pada gereja yang Dia berikan pada para rasul dan diwariskan turun-temurun sampai ke gereja generasi sekarang, termasuk saudara dan saya. Dan saya bisa pegang janji itu karena buktinya secara logis pun ada. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu nggak pernah punah dari dunia. 2021 tahun melalui berbagai penganiayaan. Tapi jumlah orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu terus bertambah. Berarti Tuhan setia pada janjinya. Ada divine power yang menyertai kita gereja orang-orang percaya. Dia menyertai gereja secara universal. Saya pegang janji itu, Dia pun menyertai saya secara personal. Aku gak bisa lihat Engkau Tuhan. Aku gak bisa tahu rencanamu apa. Bahkan aku gak bisa ngerasain apa-apa ketika berdoa. Tapi aku tahu Engkau tetap besertaku. Saya gak mau iman saya hanya didasarkan oleh sensasi sesaat. Tapi seperti yang saya bilang, ini disclaimer. Roh Kudus itu murah hati. Ada waktu di mana Dia dengan sengaja mengizinkan kita merasakan Dia bahkan secara fisik. Ada momen-momen itu di retret, di misa. Saya pernah mengalami di awal pertobatan saya karena dulu saya orang yang sangat kesepian, sangat anxious kalau nggak bisa sendiri, harus ada perhatian dari orang lain. Tapi ada momen di mana 1 hari, 2 hari, bahkan pernah berminggu-minggu seperti ada rasa hangat mengalir dari ubun-ubun ke punggung saya, bolak-balik ada yang hangat. Seolah saya tuh lagi dielus-elus sama Roh Kudus. Kayaknya spooky. Ini gak spooky loh. Dielus-elus sama Tuhan. Simply Tuhan berikan pengalaman itu sebagai bentuk pernyataan. Kamu tuh gak sendiri loh. Tapi kita gak bisa loh sebagai orang yang dewasa rohani harus selalu mendasarkan cari sensasi-sensasi itu terus. Karena seperti yang saya bilang, kita hidup bukan dari feeling atau apa yang kita lihat. Tapi dari iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman. Kalau kita dapat momen di mana Allah mengizinkan kita merasakan Dia secara fisik, secara emosional, syukuri itu. Tapi jangan jadi kita malah cari itu, cari sensasinya, cari feelingnya. Dasarkan iman Anda dari kebenaran firman. Tapi ketika kita mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau kita mau ikut ke arah di mana Dia meniup kita, dan kita mau mencari hadiratnya dengan hati yang tulus, God, I want to feel you, I want to know you. Kita akan mendapatkan kuasa, kita akan mendapatkan power, kita akan mendapatkan otoritas yang bukan digunakan untuk kepentingan kita ya, tapi supaya karya Tuhan, rencana Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi bagian apa yang Roh Kudus lakukan dan kita harus gimana meresponinya. Sekarang pertanyaan terakhir. Kepenuhan Roh Kudus itu sifatnya permanen atau sementara? Nah, ternyata ini bisa dihubungkan juga dengan minum. Jadi ketika kita minum minuman keras, karena dulu saya bekas pemabuk dan saya mulai mabuk dulu, kita ada pilihan. Kita terus minum, hasilnya tambah mabuk, muntah, hilang kesadaran. Atau saya berhenti minum, nah pelan-pelan akan turun mabuknya, akhirnya tersisa capeknya, ngantuk, tidur. Atau saya bisa terus-terusan minum air putih yang banyak,
supaya saya buang air kecil dan sebagian dari alkohol itu terbuang keluar, saya lebih cepat istilahnya sobernya. Ternyata begitu juga dengan ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setia, dia selalu tinggal di dalam hati kita. Tapi apakah kita mau hidup kita selalu dipenuhi oleh kuasanya, oleh tuntunannya, oleh hikmat yang dia berikan? Karena dia adalah roh yang lemah lembut, sepenuhnya dia serahkan pada kehendak bebas kita. Jadi bukan berarti kalau kita datang ke suatu acara rohani atau didoakan oleh orang, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada damai, sejahtera, sukacita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu kita mungkin melayani, lalu kita mungkin ambil satu keputusan bisnis, atau mungkin kita berdamai dengan orang tua kita. Tapi kalau setelah itu, kita nggak minum lagi, efeknya itu pelan-pelan akan turun. Banyak orang kalau udah datang ke retret, mendengar khotbah yang mengagumkan, ngerasa diingetin Tuhan lewat suatu momen yang terkadang supernatural. Kayaknya euforia. But after that, ya kan aku udah ngalamin itu. Aku gak perlu terlalu doa-doa lagi lah. Aku udah tahu kok Tuhan ada. Ya aku gak perlu terlalu rajin LG lagi lah di masa pandemi ini. Aku udah tahu kok Tuhan jagain aku. Kemarin aku baru diberkati kok, padahal aku gak LG. Kemarin aku dapat hikmat kok untuk bisnis aku. Aku udah lama gak misa. Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu sifatnya temporer. Penyertaan Roh Kudus sifatnya permanen karena dia Allah yang setia. Tapi apakah kita mau berjalan terus dalam kuasanya atau enggak, sepenuhnya dia kembalikan pada kita. Jadi sama seperti alkohol, you need to take another shot. Kau harus minum lagi anggur baru itu. Kau harus cari lagi kemana dia mau meniup. Kau harus cari lagi dengan hati yang tulus. God, I want to feel you. I want to know you. Dan kalau kita udah tahu kehendaknya kemana, ini yang terutama, banyak orang cuma pengen denger Tuhan maunya apa, tapi ketika udah tahu Tuhan maunya apa, dirasa ini bakal merugikan kita nggak lakukan. Percuma kita didatengin malaikat, dikasih tahu sesuatu, tapi kita nggak lakuin. Kenapa kadang Tuhan nggak pakai yang supernatural? Karena yang natural aja kita nggak dengerin. Karena yang tertulis di Alkitab aja kadang kita nggak lakuin. Dia gunakan orang tua, teman-teman terdekat kita kadang-kadang untuk ingetin kita, jangan memulai relasi dengan orang itu. Kita nggak dengerin. Jadi yang terutama kalau kita mau ada ultimate guidance, menjalani hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah kita mencari ke arah mana dia mau tiup kita, setelah kita dapatkan kekuatan dari kehadiran dia yang dia nyatakan dalam hidup kita, kita harus lakukan dengan taat apa yang dia mau dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau kita belum dapat yang spesifik lewat suara hati, yang tertulis dulu. Firman Tuhan yang selama ini sudah dia sampaikan. Baik secara direct ketika kita baca Alkitab kita, atau secara indirect ketika kita dengar sermon dari Romo, dari preacher, atau sharing dari teman-teman LG kita. Ketika kita tahu itu Tuhan yang ingetin kita, apakah kita sudah melakukan PR kita? Karena itulah yang harus pertama-tama kita ambil. Ketaatan dan kerendahan hati. Di mana kita mau melepaskan ego kita, kedagingan kita, apa yang kita anggap benar, pengetahuan dan pengalaman yang mungkin gak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, dan mereplace-nya dengan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, 10 tahun yang lalu ketika saya pertama kali mengenal pribadi ini, ada begitu banyak hal yang dia minta saya lepaskan. Begitu banyak pengorbanan. Dan gak selalu saya ngerti. Kadang ada yang saya udah benar-benar ngerti, seperti meninggalkan teman-teman lama saya untuk sesaat, untuk sementara waktu, sampai saya bisa lebih stabil, ya saya ngerti karena mereka bawa pengaruh buruk. Tapi kadang-kadang ada juga yang saya gak ngerti. Misalnya saya waktu itu lagi benar-benar pengen bisa balik sama mantan saya yang adalah wanita baik-baik. Tapi Roh Kudus bilang, no, kamu harus single dulu, kamu harus single, harus utuh dulu, harus kenal aku dulu. Saya waktu itu nggak ngerti, kok nggak boleh, ini kan perempuan baik-baik. Dan aku pun sekarang kan udah nggak nakal lagi, aku udah kenal engkau. But Holy Spirit say no. Ada momen di mana saya harus tetap tinggal di satu kantor yang saya tahu culture-nya pun tidak memuliakan Tuhan. Dan saya mengalami diskriminasi di situ. Kenapa saya harus stay di kantor yang saya nggak suka? Kenapa saya harus kerja dengan bayaran yang nggak setara dengan yang saya anggap worth? Kerja sekeras itu harusnya dibayar segini. But Holy Spirit say, stay, serve, layani, berkati kantormu. Aku ingin mengajarkan kamu sesuatu. Dan saya bersyukur
Di sepanjang proses yang gak enak, yang saya gak ngerti itu, saya ambil keputusan untuk setia. Saya bisa setia pun itu kan ada rahmat dari Dia. Saya nggak bilang mudah. Ada momen di mana saya ingin quit, saya ingin menjalankan sesuatu berdasarkan apa yang saya mau lagi. Tapi di saat itu, Roh Kudus selalu ingatkan, cari Dia, seek His presence. Dia seperti angin nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan dengan hati yang tulus. Minta tolong, aku nggak bisa, tapi aku percaya ini yang Kau mau, jadi beri aku kekuatan. Saya bersyukur, saya mau dibawa ke padang gurun. Jadi bersekutu dengan Roh Kudus, ikut tiupan Roh Kudus bukan berarti akan selalu ke arah di mana hidup Anda selalu mudah, saldo Anda selalu banyak, utang Anda selalu nol, dan Anda akan selalu sehat. Itu namanya pesugihan. Yesus Kristus aja oleh Roh Kudus sebelum memulai pelayanannya bukan dibawa ke tempat yang enak, Dia dibawa ke padang gurun 40 hari cuma minum air. Tapi setelah itu ketika Dia taat dan setia, bahkan di 40 hari itu 3 hari terakhir masih digangguin setan lagi. Bayangin udah kelaparan digangguin sama setan, tapi Dia bisa taat dan setia. Dia kembali memulai pelayanannya sebagai pribadi yang dipenuhi otoritas, kuat kuasa. Tuhan Yesus mau kasih kita contoh. Kalau Roh Kudus bawa kita ke tempat yang kita nggak ngerti dan terlihat seperti padang gurun, seperti pengalaman-pengalaman saya tadi, taatlah dan setialah. Kalau terasa susah, nggak kuat, cari hadiratnya. Dia seperti angin, gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dia bisa menyatakan kehadirannya, penyertaannya dengan berbagai cara. Mungkin ada sebagian dari saudara yang menyaksikan tayangan ini, bahkan belum tahu ke arah mana Roh Kudus mau meniup Anda. Mulailah cari. Kalau belum punya komunitas, ayo bergabung dengan kita. Atau kalau udah lama gak doa, mulailah berdoa lagi. Mulailah merenungkan kebenaran firman lagi. Mulailah misa lagi walaupun secara online. Atau Anda yang udah tahu ke arah mana sebenarnya Roh Kudus ingin bawa Anda. Mungkin Dia ingin Anda mengakhiri suatu hubungan. Mungkin Dia ingin Anda memulai suatu bisnis baru. Mungkin Dia ingin Anda memohon pengampunan atau memberikan pengampunan. Dan Anda tahu itu susah. Carilah Dia. Minta kekuatan dari Dia. Seek and you will find. Saya berdoa melalui firman hari ini, setiap dari Anda bisa mendapatkan pesan Tuhan yang personal dan spesifik untuk kehidupan Anda. Karena kuat kuasa Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu hari ini kebenaran firman-Mu boleh kembali diberitakan. Allah Roh Kudus, terima kasih kalau Kau boleh pakai mulut hamba untuk mengingatkan kembali siapa Engkau dan apa yang Kau mau dan bagaimana menemukan kehendak-Mu. Bagaimana kami bisa menemukan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap dari saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini saat ini juga. Kau boleh nyatakan kehadiran-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh tahu di dalam hati mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita. Supaya mereka tahu bukan bagaimana kehidupan yang terlihat di depan mereka saat ini yang menentukan damai sejahtera dan sukacita, tapi kehadiran Engkau, Tuhan, yang mengisi kekosongan di hati kami, memulihkan kami. Jamah setiap jiwa yang menyaksikan tayangan ini, dan biar dalam hati mereka boleh ada kerinduan untuk mengenal, mencari kehendak-Mu dan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita jadikan lagu pujian berikut ini sebagai ungkapan iman kita untuk membawa kita merasakan hadirat Tuhan secara nyata dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari fam, kita mau nyanyikan sekali lagi. Kita mau nyatakan daulat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa sungguh hanya Dialah yang kita perlukan.